Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sobat semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang simulasi CNC atau CNC mesin bubut. Oke, jadi di sini yang kita lakukan adalah proses pembubutan muka. Di sini ada sebuah benda kerja dengan diameter 100 mm dan panjang awalnya itu 100 mm. Kemudian kita bubut muka menjadi panjangnya 80 mm. Oke teman-teman, ini merupakan benda kerja yang akan kita buat. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke aplikasi dari CNC mesin bubut. Ini ya, ini merupakan CNC simulator. Ini saya klik, double klik. Ya, ini sedang proses membuka programnya. Oke, kemudian di sini ada beberapa menu teman-teman ya. Nah, pertama kita ke menu ini dulu teman-teman. Ya, nah dari menu ini kita bisa memilih ya bubut apa atau mata pahat apa yang kita gunakan ya. Yang kita gunakan ini teman-teman ya, general turning and facing. Oke, ini tinggal diklik aja teman-teman, diklik kemudian di drag, ditaruh ke sini ya. Ditaruh di sini ya, turret complete set. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini diletakkan di main size nomor 1 ya. Di turret complete setnya ini juga diletakkan di nomor 1. Ya, kemudian di sini teman-teman untuk menyeting benda kerjanya. Oke, di sini untuk workpiece lengthnya yang ini dikunci ya. Jadi kita tidak bisa merubah. Ini 100 ya. Untuk panjang benda kerjanya, workpiece diameternya ini 40 bisa kita rubah menjadi 100 misalkan. 100 ya. Jadi 100 ya. Kemudian ini kita buat 20 juga tidak apa-apa ya. 20 untuk rem lengthnya ya. Kemudian oke. Ya, di sini teman-teman bisa melakukan pengukuran ya. Bahwa panjang dari benda kerjanya itu ya 100 ya. Kurang lebih 100 ini agak kurang tepat sedikit ya, cuman ini masalah ini aja sih, masalah saya meletakkannya pas atau tidak dengan garis biru ya. Ini 100 ya, cuman saya agak kurang pas aja meletakkannya. Kemudian untuk diameternya ini juga 100 teman-teman ya. Ya, ini mungkin saya agak kurang tepat ya untuk meletakkan garis putihnya berhimpit dengan garis biru tadi. Oke, kemudian di sini teman-teman, nah di sini ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa masukkan program yang akan kita buat. Ya, jadi di sini pertama kita tulis dulu G54 Z-20 ya. G54 Z-20. G54 ini merupakan suatu fungsi untuk mengeset awal titik 0,0 dari benda kerja gitu teman-teman ya. Jadi di sini benda kerjanya W di sini. Ini sebelum pengesetan awal nih merupakan titik 0,0 teman-teman. Ya, jadi di sini X-nya 0, Z-nya juga 0 ya. Z-nya itu yang memanjang ya, X-nya itu yang melintang. Nah, kemudian kita set menjadi Z-20. Nah, artinya titik 0,0 ini untuk arah memanjangnya akan bergeser ke kiri ya, sejauh 20 mili ya, min 20 di sini. Ya, jadi kurang lebih di sini. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan lagi programnya yaitu G50 S4000. G50 ini merupakan kecepatan putaran maksimum dari spindle ya, S4000 dengan kecepatan maksimumnya itu 4000 rpm. rpm itu rotasi per menit. Nah, kemudian kita masukkan lagi N10 G21 G99 G40 ya. N10 ini merupakan subprogram. G21 parameter yang akan kita input itu dalam satuan mm. G99 ini merupakan fungsi pemakanan
yaitu milimeter per putaran. G40 ini pembatalan dari penggunaan pahat radius. Nah, kemudian kita masukkan lagi G00, G28, U0, W0. G00 ini merupakan gerakan dari pahat tanpa pemakanan, jadi dia hanya bergerak cepat aja. G28, U0, W0 ini merupakan fungsi pahat tersebut kembali ke titik referensi. Ini merupakan titik referensi dari pahat ya. Nah, kemudian kita setting untuk mata pahatnya T01, 01 ya. T-nya ini merupakan toolsnya atau mata pahatnya. 0101 tadi berkaitan dengan peletakan mata pahatnya tersebut di turret set number 1 atau nomor 1. Nah, kemudian ini untuk oke, sekarang kita atur untuk putaran dari spindle-nya ya. Kita buat oke, saya tulis dulu deh G96, kemudian S250 M03. Oke, di sini artinya G96 ini merupakan fungsi dari kecepatan putaran konstan dari spindle-nya. S250 ya, itu dengan kecepatan spindle-nya tersebut berputar dengan kecepatan 250 rpm. M03 arah putarannya itu searah jarum jam. Kemudian kita masukkan lagi X104 Z 15,5 ya. X104 Z 15,5 ini merupakan koordinat ya, koordinat awal ya, X104 Z 15,5. Jadi X nya itu 104, koordinat untuk Z nya 15,5. kemudian oke teman-teman, dari sini ya, ini ke sini sampai G96 ini baru penyetingan awal teman-teman ya, belum proses pembubutan itu sendiri. Oke, dari X104 sampai Z15,5, nah nanti dan seterusnya itu baru kita masuk ke proses pemakanan bubut muka. Oke, di sini G94, kemudian X min 2,4, kemudian Z15 F 0,3 M08. Oke, G94 merupakan fungsi pembubutan muka. X min 2,4 Z15 ini merupakan koordinat untuk X nya min 2,4, Z nya 15 ya. Kemudian F nya ini kecepatan pemakanan, yaitu 0,3 mm per putaran. M08 ini pengaktifan atau pengonan dari coolant atau pendingin, cairan pendinginan. Nah, kemudian ini kita lanjutkan, ini Z10 ya. Jadi di sini koordinatnya dari ini proses pembubutan teman-teman ya. Dari Z15 kemudian bergeser ke kiri ya. Di koordinat Z10 untuk X tetap ya, itu min 2,4. Jadi di sini yang diganti hanya Z-nya aja. Z10 kemudian Z5 ya. Bergeser lagi ke koordinat Z5, kemudian bergeser lagi ke Z0 ya. Z0 itu berarti dia kembali ke sini teman-teman, ke Z min 20 ya. Gitu, ke arah kiri ya, sejauh 20 mm. Nah, kemudian ini merupakan proses pembubutannya teman-teman, pembubutan muka. Nah, terus udah itu kita G00 Z20 M09 ya. G00 ini artinya gerakan dari mata pahat tanpa pemakanan ya, hanya gerak cepat aja, kembali ke kanan ya, ke koordinat Z20 M09. Ini offan ya, atau penonaktifan dari coolant, cairan coolant. Kemudian G28 U0W0 ya. G28 di sini, G28 U0W0, mata pahat kembali ke titik referensi yang awal. Kemudian M30 ini pemrograman selesai dilakukan. Oke, jadi secara umum teman-teman, dia ada 3 bagian. Bagian pertama untuk penyetingan awal ya, dari G54 sampai G96. Kemudian untuk gerakan
pemakanannya sendiri atau proses pembubutannya sendiri itu dari X 104 Z15,5 sampai dengan ya bisa dibilang sampai dengan Z0 ya. Kemudian untuk G00 Z20 sampai M30 ini untuk pengakhiran dari suatu program ya. Jadi di sini proses pembubutan muka sudah selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat, kita klik play ya di sini. Ya, ini di sini dia akan bergerak ya menuju ke koordinat X min 2,4 ya, dan Z-nya itu 15. Oke. Nah, ini bergerak sampai X-nya itu min 2,4. Di sini teman-teman bisa lihat 2,4. Kemudian dia akan bergeser ke kiri ke Z10 ya dengan X tadi sampai min 2,4 juga. Nah, di sini ada toolpad teman-teman ya, gerakan dari mata pahat. Yang hijau ini merupakan gerakan penyayatannya. Kemudian yang warna ungu ini gerakan yang telah dilakukan. Nah, kemudian ke Z0 ya. Nah, ini ke Z0 teman-teman bisa lihat ya, ini 0,0 sampai dengan X-nya itu min 2,4. Oke. Nah, kemudian kita ini udah masuk G00 Z20, dia akan bergerak menuju Z20 dan coolant sudah selesai dimatikan. 30 program selesai dilakukan. Oke, kita lakukan pengukuran teman-teman. Ya. Pengukurannya untuk diameternya 100 ya. Kemudian untuk panjangnya itu ya kita bisa cek ya. Ya, panjangnya itu ya 80 ya. Mungkin saya kurang pas nih meletakkan garis putihnya itu berhimpit dengan garis biru ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya, ini sudah tepat. Oke, sekian dari saya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.